Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini adalah hari di mana kita akan mengalami setiap penggenapan janji-janji firman Tuhan. Dan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Saya mau share sedikit pagi hari ini tentang apa yang beberapa minggu lalu khususnya saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman itu berbicara dan terus menegur dan terus menguatkan saya dan mengingatkan saya bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita seharusnya melekat kepada Tuhan. Kami membaca di Jogja, kami itu ada pembacaan firman Tuhan yang sama ya, setiap hari. Jadi seluruh jemaat kita membaca merenungkan firman Tuhan yang sama. Dan pembacaan dari hari-hari ini masuk di dalam Yosua. Dan ketika saya membaca merenungkan akan firman Tuhan di Yosua itu, sampai di Yosua 9, saya itu di satu ayat saya, oh iya ya, kenapa ya? Yosua itu pada saat itu kenapa melakukan, dia tidak bertanya kepada Tuhan, tapi padahal sebelum-sebelumnya dia mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib dengan Tuhan. Tapi di Yosua 9 dia sepertinya dia melupakan apa yang seharusnya dia bertanya pada Tuhan. Kalau di Yosua 6, Yosua memerangi Yeriko dan Tuhan memberikan strategi untuk mengelilingi. Di Yosua 8, Yosua berperang untuk bangsa Ai dan Tuhan memberikan strategi sembunyi di belakang kota dan Tuhan memberikan kemenangan. Tapi di Yosua 9, ketika Yosua 9 itu judulnya akal orang Gibeon. Ketika dia menghadapi orang Gibeon, Yosua itu sampai Yosua 14, saya mau sampaikan di Yosua 14. Saya juga heran ketika saya membaca itu langsung Tuhan ngomong, nih Yosua tidak bertanya kepada Tuhan. Ceritanya ketika itu orang-orang Gibeon mendengar bahwa Yosua dan bangsa Israel disertai oleh Tuhan dan dia takut. Akhirnya mereka itu mau ngapusi Yosua dan bangsa Israel. Dia berkata padahal Yosua ada di dekat orang Gibeon. Dia tahu bahwa kalau dia tidak punya akal, maksudnya orang-orang Gibeon ini tidak punya akal, dia pasti akan diperangi dan dia akan ditumpas habis, dia akan dibunuh dan tanahnya akan diambil oleh bangsa Israel. Karena dia tahu, orang Gibeon tahu apa yang dijanjikan oleh Tuhan buat bangsa Israel kepada Musa. Dan itu yang dilakukan terus menerus. Oleh sebab itu bangsa Gibeon ini punya akal. Gini aja, kalau saya bahasakan sehari-hari ya, kita datang pura-pura dari jauh, minta belas kasihannya Yosua sama bangsa Israel. Dia berpakaian compang-camping, dia punya sangu yang sudah lama, roti yang sudah lama, makanan yang sudah lama, yang sudah berbau busuk. Dan dia berkata pada Yosua ketika ketemu dengan Yosua dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel, tolongi aku dari bangsa yang jauh, buatlah perjanjian dengan aku bahwa kamu tidak akan membinasakan aku. Ketika itu belas kasihan Yosua, belas kasihan bangsa Israel pada orang-orang ini. Dia katakan, aku tuh berangkat dari jauh-jauh, tadi pakaianku bagus, baru sekarang sampai tempatmu compang-camping. Makananku tadinya hangat ini, sekarang sudah seperti ini. Mungkin kalau rotinya sudah atos gitu ya, sudah keras gitu. Akhirnya di ayat 14, Yosua 9 ayat 14, saya tidak mau berpanjang, tapi saya mau katakan, saya mau loncat-loncat di ayatnya ya. Ayat 14 dikatakan gini, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Dikatakan
Orang Israel lihat bekalnya orang ini sudah dikasih tahu, dia hanya mungkin dilihat, dicium-cium, oh iya ya, oh ini dari jauh. Tapi dia tidak bertanya kepada Tuhan, benar nggak sih Tuhan? Benar nggak sih Tuhan? Bagaimana aku harus dengan orang ini? Ayat 15 dikatakan, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Saudara, itu yang dilakukan. Saya ketika membaca firman Tuhan ini saya ngomong gini, ayat ini saya ngomong, Tuhan iya ya kenapa ya? Kemarin Yosua tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Tuhan memberi strategi ketika ketemu dengan orang yang kelihatannya melasno gitu ya. Yosua itu sepertinya jatuh hati dan bangsa Israel juga ya wis gitu. Membuat keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Kemudian di ayat 24 kan akhirnya ketahuan nih karena mereka tuh ternyata berjaraknya tidak jauh dengan bangsa Israel tinggal gitu ya, dekat. Akhirnya Yosua dan bangsa Israel tahu, Yosua datang kepada mereka, kenapa kamu ngapusin aku? Kenapa? Istilahnya bahasa sehari-harinya ya. Ayat 24 dikatakan ini, jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri ini itu dari depanmu. Maka sangatlah kami ketakutan kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Tuhan kan bilang, kamu duduki, bunuh setiap semuanya. Tapi karena perjanjian yang sudah terjadi dengan akal orang-orang Gibeon ini, Yosua tidak bisa melakukan. Apa yang ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya membaca ayat-ayat ini, Tuhan katakan, seringkali di dalam kehidupan kita tuh melihat, oh mungkin kita ketemu dengan orang ya, melasno ya, mungkin dia ngomong, seringkali mungkin kita semua hal yang baik, oh ya baik ya, kelihatannya baik, dikasih tahu ini ada investasi atau apa, atau hal-hal yang kita lihat baik. Dengan mata kita oh ya baik, tanpa kita menghadapkan kepada Tuhan. Karena kita pikir, oh itu baik. Seringkali saya juga menghadapi orang-orang itu yang datang gitu ya. Ngomong bu, saya bu gini ya. Melasi, hati saya tuh merasa, oh ya kasihan ya wis lah, inilah apalah kita berikan. Tapi setelah beberapa saat kemudian kita dengar berita-berita ternyata orang ini menipu sana, menipu sini, menipu sana. Dan ternyata menipu diri saya juga gitu. Saya gak menyesal sih. Dengan maksudnya memberikan itu, karena memberi itu rela. Cuman saya berpikir kenapa ya aku gak bertanya sama Tuhan. Seharusnya kan saya bisa menasihati atau memberikan hal-hal yang lain untuk sehingga orang itu tidak berbuat yang salah terus. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan katakan dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apa yang kita pandang baik belum tentu itu baik. Hadapkan semuanya kepada Tuhan. Tanya semuanya kepada Tuhan. Saya baca di versi mudah dibaca ya. Yosua 9 ayat 14 ini katakan, orang Israel ingin tahu apakah mereka mengatakan kebenaran. Jadi mereka mencicipi roti itu. Jadi dicicipi gitu ya. Tapi mereka tidak bertanya kepada Tuhan tentang yang dilakukannya. Tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana harus melakukan. Tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana sih Tuhan
benar gak sih orang ini, benar gak sih gitu ya. Kita mesti belajar apapun, kecil-kecil apapun di dalam kehidupan kita hari-hari, bertanya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5-8, saya diingatkan Tuhan, Amsal 3 ayat 5-8 dikatakan nih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Saudaraku, ini ayat hafalan ketika anak saya kecil ya, sama sekolah disuruh menghafal. Jadi seringkali Tuhan ingatkan dengan ayat-ayat hafalan yang sering dihafal oleh anak-anak saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Seringkali kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak mengandalkan Tuhan. Saya baca dari terjemahan yang lain, Amsal 3 ayat 5-8 ayat 5 ini katakan, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya, jangan mengandalkan pendapatmu sendiri. Seringkali kita lupa, kita merasa, oh iya aku bisa, aku mampu. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa minta persetujuan dari Tuhan, langsung lakukan, tidak mengandalkan pendapat kita sendiri. Dengan sepenuh hati andalkan Dia untuk membimbingmu dan Dia akan memimpinmu dalam setiap keputusan yang kamu buat. Hari-hari ini andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dan minta bimbingan Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kita buat. Kelihatannya baik, orang sudah lakukan ini baik, orang sudah lakukan itu berhasil. Tapi apakah itu cocok buat kita? Kita mesti bertanya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Jangan buat keputusan semau kita ya, semau kita sendiri. Kemudian ayat 6 dikatakan, milikilah keintiman dengan Tuhan apapun yang kamu lakukan dan Dia akan menuntunmu kemanapun kamu pergi. Saudara, dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu. Maksudnya apa? Milikilah kita keintiman dengan Tuhan. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Di dalam kehidupan kita secara pribadi, miliki keintiman dengan Tuhan dan Dia akan memimpin kita kemanapun kita akan pergi. Kemanapun, apapun yang akan kita lakukan, Tuhan pasti akan memimpin jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersandar, ketika kita berharap, ketika kita berdoa dan berharap memiliki keintiman dengan Tuhan. Ayat ke-7, nah ini ayat ke-7 terjemahannya tuh lucu ya. Kalau yang terjemahan yang biasa ya, ATB katakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dikatakan jangan berpikir bahwa kamu mengetahui semuanya. Karena hikmat datang ketika kamu menyembahnya dengan sepenuh pengabdian dan tidak melakukan hal yang salah. Seringkali saya itu berpikir saya sudah tua, ngerti semuanya. Jadi ketika saya mendidik anak saya, wes toh percaya sama mama. Mama tuh sudah makan asam garam lebih banyak dari kamu. Ya memang saya lebih tua pasti makan asam garamnya lebih banyak dari anak-anak saya. Tapi pada zaman yang sekarang itu berbeda. Kita tidak tahu zaman sekarang itu bagaimana. Seringkali saya menasihati gini ya, saya tuh orangnya cerewet juga, jadi banyak sekali saya menasihati yang gini. Mama tuh sudah lakukan gini, dan pasti benar ini. Ternyata saudara, ya mungkin anak saya tuh nurut gitu, tapi melakukan dengan setengah hati, bukan segenap hati ya, dengan setengah hati. Karena zaman berbeda, salah saudara. Saya pikir saya sudah tahu semuanya. Firman Tuhan ini ingatkan saya. Jangan berpikir kamu tuh tahu semuanya. Jangan berpikir kamu tuh ngerti zaman ini.
Tuhan tuh akan tanya sama aku. Setelah itu saya terus terang saya tidak berani terlalu menasihati anak saya yang gini loh, mama tuh dulu lakukan gini dan bisa kerja tuh gini. Tapi saya ya wis toh, apa yang kamu yakin itu benar dan Tuhan setuju berdoa, mama akan dukung dalam doa. Saya sekarang boleh ditanya pada Pak Yus, saya belajar tidak banyak terlalu menasehati anak-anak saya. Saya cuma katakan, karena saya ingat akan ayat ini, saya belajar untuk ya kamu berdoa, kamu punya Tuhan, kamu berdoa nurut sama Tuhan, mama akan dukung kamu di dalam doa. Mama akan dukung kamu di dalam doa. Karena saya tahu Tuhan, saya bertobat. Iya Tuhan, aku tuh gak ngerti. Berkali-kali kalau saya nasihati, jebule salah gitu kan. Kasihan anak saya juga gitu. Jadi iya Tuhan, aku tuh gak ngerti semuanya. Karena zaman berubah, orang berubah, lingkungan berubah, dunia berubah. Segalanya berubah, tapi Tuhan kita tahu segalanya. Amin. Tuhan kita yang tahu segalanya. Jadi kita mesti belajar mengandalkan Tuhan. Mesti mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Caranya apa? Di ayat ini dikatakan memiliki keintiman dengan Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Kalau kita baca ini, kenapa sih kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan? Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, roh Tuhan kan ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sadar, kita belajar terus menerus memiliki keintiman Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan itu pasti berbicara dan menuntun kita. Kadang-kadang nuntunnya enggak audible sih. Tiba-tiba diarahkan ke sini. Tapi itulah tuntunan Tuhan yang membuat kita makin hari makin benar. Kita hidup di dalam jalan-jalan kebenarannya dan kita hidup memenuhi segala rencananya. Kenapa kita harus banyak menyembah Tuhan? Supaya pikiran duniawi kita, pikiran yang rasanya kita tuh sebagai orang tua, di sini banyak orang tua, rasanya kan pasti lebih pintar dari anak-anaknya ya. Tapi saya mengalami hari-hari ini, ternyata saya itu masih gak tahu banyak gitu ya. Nah, kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Supaya pikiran kita, yang pikiran diri kita sendiri, terus di-refresh ketika kita menyembah Tuhan. Dialiri oleh pikiran-pikiran Kristus. Setiap hari minta pikiran Kristus ada di dalam hidup kita. Saya selalu katakan ketika saya datang pagi-pagi menyembah Tuhan, saya ngomong, Tuhan, aku minta pikiran-Mu ada dalam hidupku. Aku minta Tuhan, alirkan Tuhan pikiran Kristus, hatinya Tuhan itu dalam kehidupanku. Supaya aku ngerti segala sesuatu seperti yang Engkau mau tunjukkan. Ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak menyadari, ketika kita tidak hidup di dalam keintiman dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita bisa salah melakukannya. Belajar dari Yosua, selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kelihatannya baik pun kita mesti hadapkan kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan kepada Engkau. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan yang senantiasa mau Tuhan memimpin hidup kami. Dan ketika kami datang kepada Engkau dengan segenap hati kami, Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa akan menolong kami, apapun yang harus kami lakukan. Ada Bapak Ibu yang Engkau harus mengambil keputusan hari-hari ini. Engkau bingung apa yang harus kamu lakukan. Hadapkan kepada Tuhan.
Dan Tuhan menolong engkau dan meluruskan jalan-jalan hidupmu. Tuhan akan menolong engkau memberi jalan apa yang harus kamu putuskan. Ada hikmat Tuhan yang turun dalam setiap kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menghadapkan segala apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari ini jangan membuat satu perjanjian dengan orang ataupun apapun juga tanpa kita menghadapkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tapi hadapkan apa yang harus kita putuskan, apa perjanjian yang harus kita lakukan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, karena Dia yang akan memberikan kepada kita hikmat. Karena Dia yang akan memberikan kepada kita marifat, kata-kata pengetahuan dengan benar. Sehingga kita melakukannya seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hadapkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Jehovah yang akan menolong kami. Engkau Tuhan yang memegang perjanjian dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Jehovah yang membawa kami hari demi hari menggenapi setiap perjanjian firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tadi dikatakan kenapa Yosua akhirnya mengalami sesuatu karena tidak bertanya-tanya sama Tuhan. Nah, sekarang kita tahu kalau saudara ya mau meminta nasihat, bertanya-tanya itu selalu minta nasihat. Sebelum melakukan segala sesuatu minta nasihat. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kamu mau minta nasihat kepada seseorang, itu orang yang pinter atau orang yang bodoh? Otomatis sama orang yang pinter, bukan? Orang yang punya pengetahuan luas atau orang yang pengetahuannya rendah, ya otomatis kita meminta nasihat, bertanya-tanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan lebih dari kita, betul? Tadi Ibu Indah mengatakan karena kita kadang-kadang tuh merasa kepinteran, ya, keminter. Ya. Nah, kenapa kita harus bertanya kepada orang yang lebih dari kita? Kenapa? Tadi Ibu Indah katakan bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya supaya mengerti kenapa kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah itu melebihi dari segala sesuatu. Kita baca di dalam Ayub 11 mulai ayat yang ke-7. Coba ditayangkan Ayub 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini, Ayub 11 ayat 7. Dapatkah saudara dan saya memahami hakikat Allah? Nah, kalau kamu bisa memahami hakikat Allah, tidak usah tanya sama Allah. Ya. Dapatkah kamu itu menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, yaitu Bapa di surga? Kalau kamu bisa menyelami batas-batas kekuasaannya, tidak usah nanya. Kita harus tahu diri, siapa kita dan siapa yang kita mintain nasihat. Ayat selanjutnya dikatakan begini, karena Bapa yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus itu hakikatnya, ya, pengetahuannya itu tingginya seperti langit. Siapa yang bisa naik ke langit? Gak ada kecuali Yesus Kristus. Ya. Ingatlah bahwa tingginya itu seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Kamu masuk ke langit aja gak bisa. Yang bisa siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Kita gak ngerti sedalam-dalamnya dunia orang mati. Tapi Yesus itu mengetahui. Terus yang selanjutnya, panjangnya lebih panjang daripada bumi ukurannya.
luasnya lebih daripada samudra dikatakan. Terus apabila Tuhan lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Kekuasaannya melebihi dari segala sesuatu. Terus karena ia mengenal penipu. Nah, Tuhan itu sudah kenal penipu. Jadi sebenarnya kalau Yosua tadi itu tanya-tanya sama Tuhan, dia tidak tertipu. Betul enggak? Karena Tuhan itu sudah mengenal penipu. Dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamati. Tembak langsung. Ya. Jadi Tuhan itu sudah ngerti semuanya. Orang jahat Tuhan ngerti, orang penipu ngerti. Oleh karena itu belajar begini saudara. Kalau kita mengkonseling orang, kalau ada orang cerita kepada kita keluhan apapun juga, jangan percaya dulu. Ya. Kembalikan Tuhan, benar gak sih Tuhan orang ini ngomong kayak begini. Karena dia yang mengenal penipu, mengenal kebohongan, mengenal kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Ya. Jadi kita harus tahu kenapa kita harus bertanya-tanya sama Tuhan. Karena Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, Engkau punya kekuasaan yang melebihi dari segala-galanya. Oleh karena itu kami percaya kepadamu, kami merasakan siapa diri kami dan siapa Engkau Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk menggantungkan hidup kami kepadamu. Untuk mempercayai Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami tadi sudah berdoa di dalam pujian Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ada di dalam kendali yang daripadamu. Cuaca ada di dalam kendali yang daripadamu. Malapetaka ada dalam kendali daripadamu. Saat ini kami tetap berdoa ya Tuhan. Biarlah terjadi lawatan di seluruh bumi Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami minta di dalam namamu, lawatan terjadi, tuaian terjadi. Kami tetap menyerahkan acara Batra yang akan dilakukan di Bali. Tuhan, Engkau yang mendahului untuk melakukan penuaian. Engkau yang mendahului dalam melakukan segala sesuatu. Sekalipun kami tahu Tuhan, seolah-olah persiapan sudah siap. Semua izin sudah dapat. Tetapi kami tidak mau mengandalkan dengan apa yang kami lihat. Karena firman-Mu hari ini mengatakan, biarlah kami bergantung kepadamu. Oleh karena itu semuanya kami persembahkan kepadamu. Engkau kirimkan malakat-Mu ya Tuhan untuk mengawali segala-galanya. Baik keamanan, baik semuanya Tuhan. Baik pikiran-pikiran yang bukan daripadamu. Engkau tahu bahwa penipuan, kejahatan Engkau sudah tahu. Oleh karena itu Engkau yang akan mengendalikan segala-galanya. Sehingga apa yang akan terjadi benar-benar Bali bangkit dan Bali untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Buat kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi ya Tuhan. Bapak Presiden kami. Perlindungan yang daripadamu Kau turunkan atas Bapak Presiden kami. Hikmat yang berasal daripadamu. Marifat yang berasal daripadamu. Biar semua keputusan yang diberikan, yang diputuskan itu Engkau ikut campur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan. Bagi setiap pendengar yang ada, bagi setiap yang streaming pada pagi hari ini, bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, bagi setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini, yang mengalami banyak masalah dalam kehidupannya,
yang saat ini masih dalam keadaan sakit Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, datanglah Tuhan. Hari-hari ini Engkau sudah mengatakan semua sudah selesai. Engkau selesaikan di atas kayu salib. Darah-Mu yang bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Buat kami mengerti, kami terima bilur-bilur darah-Mu, maka kami akan menjadi sembuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang banyak mengalami masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah anak-anak, masalah suami, masalah hutang piutang, masalah tekanan-tekanan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada masa tidak ada jalan, Engkau sanggup menolong dan melakukan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini menyerahkan semua masalahnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Engkau datang, Engkau jamah, Engkau ambil semua masalah dalam kehidupannya. Dan saat ini kami berdoa, beri kemampuan untuk dapat mengatasi semua masalah itu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami akan menerima daya tahan tubuh yang luar biasa. Hari-hari ini kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Biar hari ini kami mendapatkan kekuatan baru, daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Semua virus tidak akan dapat mengena kami karena kami mendapatkan suatu daya tahan tubuh ilahi yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, biarlah pengurapan yang turun dalam hidup kami ini menguasai seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hidup kami, pengurapan-Mu turun atas mata kami, atas telinga kami ya Tuhan, atas bibir mulut kami, atas hati kami ini Tuhan. Biarlah seluruh indera kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ketidakpercayaan kami, hal-hal yang membuat kami menjadi sombong, dipatahkan Tuhan. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Inilah tangan kami. Biarlah tangan kami merupakan tangan yang diurapi, tangan yang mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kerjakan bersama dengan Engkau, maka kami akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan, pagari kaki kami Tuhan. Untuk kami berjalan lurus seperti yang Engkau mau. Tidak melakukan perjalanan yang bengkok. Hati kami lurus di hadapan-Mu, jalan kami lurus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Berkat yang terbaik kami terima hari ini daripada-Mu. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua, selamat pagi.